seperti ini, nah, kita ini napa digawi galing-galing naam di rumah. Orang azan rumah seorang para masjid mementingkan melihat TV. Nah, itu lain lagi kisahnya. Berarti mempermudahkan perkara seperti ini naranya, dan tidak mau merebut keuntungan yang besar ini, maka ini adab pergi ke masjid yang hari-hari ya kita. Lain lagi mun adab pergi ke masjid hari Jumat, ini yang hari-hari. Kayak subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Apabila engkau telah selesai daripada bersuci, mandi wajib sudah, berwudu sudah, maka sembahyanglah di rumahmu 2 rakaat sunat subuh. Nah, berarti ini waktu subuh. Mandi wajib sudah ya, kalau berwudu sudah. Lalu orang azan di masjid, maka kita sembahyang 2 rakaat sunat qobliyah subuh nintu. Yang paling bagusnya di rumah, yang paling bagus. Cuma kalau kita di rumah bisa kada tagawi, nah berarti di masjid menggawi. Jikalau fajar telah terbit, nah arti fajar telah terbit, kurang azan sudah, atau kita belum mendengar azan tapi kita yakin masuk waktu subuh sudah, walaupun kita kadang mendengar azan, sembahyang qobliyah subuh berdahulu. Walaupun seandainya kita mendengar, tak imbai kita menggawi qobliyah subuh itu dengan orang azan, kada apa-apa. Kan rumah kita jauh misalnya di dalam masjid, kita hendak ke masjid, sebelum turun sembahyang qobliyah dulu. Walaupun kita sembahyang itu orang di masjid azan, kada apa-apa. Ada yang masalah tuh, ada yang menghadangi dulu. Sebab bila kita menghadangi kita, apalagi mau jaraknya jauh, kita datang bisa masbuk. Nah, itu syaratnya nang kayak ini. Kada mesti harus orang azan pang tuntung hanjar kita qobliyah subuh. Syaratnya bila sudah terbit fajar, bila sudah masuk waktu subuh, disebut qobliyah subuh nalahnya. Fajar telah terbit. Seperti apa yang telah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pokoknya di masjid itu azan kada azan, bila masuk, bila terbit sudah fajar, fajar shadiq kita masuk waktu subuh, qobliyah kita 2 rakaat. Nah, sedangkan kita menghadang orang azan itu memang waktu itu kita berada di masjid. Nah, itu menghadang orang azan dulu. Kemudian setelah 2 rakaat dikerjakan, qobliyah subuh itu yang paling bagus surahnya. Rakaat pertama alam nasrah, rakaat kedua alam tarakai, 2 alam aja kita. Nah, itu. Maka bila yang menggunakan surah 2 alam itu, kita dijaga oleh 70.000 malaikat sehari semalaman dengan surahnya itu aja. Sedangkan fadilatnya kita menggawi qobliyah subuh itu, fadilatnya kita dapat pahala yang lebih baik daripada dunia lawan isi-isinya. Sugih kita lebih sugih daripada seandainya berisi dunia lawan isi-isinya. Sugihnya itu kaina di surga, di akhirat. Tapi mun ikhlas lah. Nah, ya kalau maka wajib ikhlas, paham dulu kita. Mun ikhlas itu nah. Kemudian pergilah ke masjid dan jangan sekali-kali engkau meninggalkan sembahyang berjamaah. Apakan lagi sembahyang subuh. Karena sembahyang berjamaah itu melebihi daripada sembahyang sendirian 27 derajat. Apabila kita waktu lapang, berjamaah sampat, kada tergesa-gesa, kada mengancam keselamatan kita, nya bisa gara-gara menyasah berjamaah, bisa kita teranjah-ranjah apakah tegas-tegasak, namun cagar ka itu kada usah berjamaah. Sebab bisa kada kawa khusuk, belak-lakas menyapati jamaah nih. Kuitan aja mengiau kada tersahuti. Nah, itu kada boleh nah itu. Jadi berjamaah ini fardu kifayah hukumnya.
arti fardu kifayah itu kawa diwakilakan. Nah, lalu seandainya pertanyaan, apabila kita tegasak-gasak menyasah jamaah, tegasak-gasak, lalu kita kada khusyuk lagi, maka abdul mana yang keadaan yang kayak itu menyasah-nyasah berjamaah sampai yang banyak yang terlanggar itu nah, yang kuitan kada tahiran ini segala macam ini bertahan, abdul mana yang berjamaahnya tapi dapat berjamaahnya, tapi kayak itu tadi anunya efek sampingnya belakang-lakas. Nah, abdul mana dengan sembahyang sendirian walaupun di akhir waktu tapi kada ada yang dilanggar di situ. Urusan kuitan tuntung, urusan orang tuntung, hati kita kawa khusyuk sembahyang, tapi efek sampingnya pulang di akhir waktu kita manggawi, karena kan banyak yang anu nih. Nah, abdul mana? Nah, maka Imam Ghazali memadahkan apabila kita kawa khusyuk walaupun kada berjamaah, walaupun di akhir waktu, pilih yang kada berjamaah dan di akhir waktu asal khusyuk. Nah, ini penting tahu kita. Kenapa aja kayak itu aja? Karena berjamaah itu sesuatu yang di luar dari batin sembahyang, di luar dari gawian sembahyang. Sedangkan khusyuk adalah makna dari sembahyang itu. Jadi makna sembahyang ya khusyuk. Kalau kita sembahyang kada khusyuk seperti orang yang kehilangan makna. Berjamaah sembahyang tapi kada khusyuk, macam-macam dipikirkan di hati. Nah, misal nih lah, nah maka itu Imam Ghazali memadahkan yang kayak itu. Kalau kawa kita khusyuk tapi saurangan, amun berjamaah kada kawa khusyuk, pilih saurangan walaupun kada berjamaah. Kalau kawa kita khusyuk di akhir waktu, di awal waktu berjamaah kada kawa khusyuk, nah, pilih yang di akhir waktu walaupun sendirian. Kenapa? Memanangkan khusyuknya nintuna. Karena khusyuk nintulah makna dari sembahyang tadi. Paham lah biar nih. Nah, nangka ini maksud orang ujar orang muhari, ujar yang orang paham tuh nah, substansinya nintu nah. Jadi amal ibadahnya nintu yang dituju tuh substansinya. Intinya aja kita. Nah, jelas saya itulah. Tapi mun kawan itu maka berjamaah di awal waktu khusyuk pulang, atau mun kawan kayak itu. Ya kalau mun kawa, ini kan keadaannya lain-lain manusia nih, ada sama. Jadi kitalah orang tuh ada berjamaah, bersangka baiknya kita. Kita kada tahu keadaan orang itu nah. Ya kalau. Tapi fadilat berjamaah ini selain 27 derajat, amun subuhnya berjamaah dianggap beribadah semalaman pulang pahalanya tadi. Nah, itu pahalanya aja kita. Tapi kan baratan itu amun diterima kan gitu. Kalau kamu ikhlas nih. Nah, ciri kada ikhlas ya kada khusyuk. Dan jikalau engkau mempermudahkan perkara seperti ini, nah, kita ini apa digawi galing-galing nam di rumah. Orang azan rumah seorang para masjid mementingkan melihat TV. Nah, itu lain lagi kisahnya. Berarti mempermudahkan perkara seperti ini naranya, dan tidak mau merebut keuntungan yang besar ini, maka apalah faedahnya engkau bersusah payah mencari ilmu. Nah, jadi orang yang menuntut ilmu itu memilih yang tak banyak ya kita manfaatnya. Jadi umur kita walaupun handap tapi manfaatnya banyak, dihukumi panjang. Karena tujuan mencari ilmu itu hanyalah untuk diamalkan.